Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Dwi Cahyo. Saya dari kelas 10 FKKD. Bervideo saya di sini, saya akan menjelaskan tentang metode Petaminda dari bab 2. Yang pertama adalah penerapan metode Petaminda. Petaminda pun digunakan sebagai salah satu teknik mencatat kreatif dan efektif dalam memetakan pikiran serta mampu mempercepat pembelajaran dan memudah mengingat dan menguatkan pemahaman. Yang pertama adalah pengefektifan pembelajaran dengan menggunakan Petaminda. Petaminda ada Minhead merupakan salah satu cara yang digunakan untuk pembelajaran karena cara kerjanya yang ramah otak, dalam artian dalam memaksimalkan pengguna otak kanan dan kiri sekaligus sebagai cara memudah dalam menempatkan informasi ke dalam otak, mengambil informasi keluar dari otak. A adalah definisi metode Petaminda. Setiap manusia lahir dengan segala potensi yang dimiliki, termasuk potensi pikiran. Sering dalam pembelajaran yang dilaksanakan guru belum mengoptimalkan potensi siswa. Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai kesulitan pada pembelajaran, sehingga tidak jarang siswa melaksanakan pembelajaran. Yang B adalah keterkaitan antara pencatatan informasi dengan pikiran. Proses pengolahan informasi melibatkan kerja sistem otak sehingga informasi yang diperoleh dan diolah akan diubah menjadi ingatan tertentu. Ingatan diterjemahkan sebagai suatu proses pemberian kode-kode terhadap informasi dan pemanggilan informasi kembali ketika informasi tersebut dibutuhkan. Yang C adalah hakikat pembelajaran dalam Petaminda. Terdapat dua kategori umum tentang cara belajar, yaitu modalitas gaya belajar sebagai teknik menyerap informasi dan dominasi otak kiri dan kanan sebagai teknik mengatur dan mengolah informasi tersebut. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Yang D ada efektivitas Petaminda dalam pembelajaran. Bentuk pembelajaran konvensional dilakukan dengan memusatkan kegiatan belajar pada guru sehingga siswa hanya duduk, mendengarkan, dan menerima informasi. Yang B membuat Petaminda. Petaminda ada penggunaan Petaminda indektif dengan salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang sehingga bisa dilihat sekitar, akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang rantingnya. Ada proses membuat Petaminda. Beberapa manfaat metode Petaminda menurut Dr. Tony Buzan antara lain membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar, merangsung bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis, membantu seorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, mengembangkan sebuah ide, meringkas isi sebuah buku, membuat rencana atau kerangka cerita, membuat pencernaan sasaran pribadi. Kegunaan metode Petaminda, Michael Michalko dalam bukunya berjudul Tracking Creativity meliputi merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu pemecahan masalah dengan kreatif dan mengumpulkan sejumlah besar dan di lunak komputer yang berlisensi open source. A. Membuat subjek. Judul. Langkah pertama diawali dengan menentukan subjek atau judul yang akan dibahas. B. Mengembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Perhatikan hasilnya sebagai berikut.